Bagi kita semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sajian kelompok 11, yaitu dengan judul Hukum Kekudusan dan Kenajisan menurut Kitab Imamat. Kita masuk dalam yang pertama, pendahuluan. Kudus adalah hakikat Tuhan yang terdalam. Allah adalah yang kudus. Kekudusan Allah sungguh mulia sehingga Dia pantas dipuji dan dimuliakan. Kekudusan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Allah. Allah yang kudus menguduskan umatnya. Allah menginginkan umatnya hidup kudus dan meninggalkan kehidupan najis. Apakah sebenarnya arti dan maksud kekudusan dan kenajisan? Bagaimanakah seseorang dapat menjadi kudus dan bagaimana juga seseorang dikatakan najis? Banyak orang memahami bahwa kekudusan dengan sederhana adalah dipisahkan atau dikhususkan. Kita dipisahkan atau dikhususkan Allah menjadi umat pilihannya. Banyak juga orang mengatakan najis itu hanya berlaku di zaman Israel dulu. Banyak yang sulit dipahami akan persoalan kenajisan di dalam kitab Imamat, sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam. Oleh karena itu, dalam topik ini kita akan membahas bagaimana kekudusan dan kenajisan dalam kitab Imamat tersebut. Bagian kedua, pembahasan. 2.1, pengertian kekudusan dan kenajisan secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekudusan berasal dari kata kudus yang artinya suci dan murni. Dalam pengertian yang luas, yang kudus adalah sesuatu yang terlindungi dari pelanggaran, pengkacauan, dan pencemaran. Yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Jadi secara umum, kekudusan adalah kehidupan yang jauh dari pelanggaran-pelanggaran, kekacauan, dan pencemaran dari noda-noda kekotoran. Dan yang kemudian, pengertian daripada kenajisan menurut KBBI adalah berasal dari kata najis, yang artinya kotor atau tercemar. Tentang kenajisan, bahwa kenajisan lahiriah membutuhkan pemurnian dan juga diperlukan karena kenajisan dapat dipahami sebagai dosa, rasa, masalah. Dan yang kemudian kita akan masuk dalam poin 2.2, kekudusan menurut Perjanjian Lama. Kekudusan dalam istilah Ibrani disebut kadosi, yang artinya terpisah, dikhususkan, terpotong, dilepaskan seseorang atau benda, dan dikhususkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Ada dua istilah kekudusan dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kudus atau kekudusan dalam bentuk kata sifat, kades. Artinya, suatu peralihan kepada fakta-fakta keagungan ataupun kekudusan. Kudus mengandung arti tentang lingkaran suci atau keramat, tentang terang dan terpisah dari hal yang kotor. Kades merupakan suatu kualitas yang digunakan untuk Tuhan atau memuji Tuhan. Contoh hari yang kudus yaitu Sabat, Yesaya 53 ayat 13. Kados ini juga mengacu kepada pribadi Tuhan, Keluaran 15 ayat 11. Baik rohnya, namanya, perbuatannya, jalannya, juga mengacu kepada manusia dan imam. Kemudian yang kedua, kudus atau kekudusan dalam bentuk kata kerja menguduskan. Dalam hal ini Allah yang menjadi subjeknya dan terdapat sebanyak 12 kali dalam PL, di mana Allah menunjukkan kekudusan dirinya di dalam Israel dan dapat dalam dunia orang kafir ataupun di luar Israel. Allah menunjukkan kekudusannya sebagai hakim dan memperlihatkannya janjinya, Yesaya 5 ayat 6, serta memindahkan status umat dengan membersihkan mereka dari hal-hal yang kotor. Manusia juga bisa menjadi subjek dalam proses menguduskan diri yang disebut dengan istilah hid kadesi, yang artinya menguduskan diri dalam Keluaran 15 ayat 22. Kata kerja kudus ini merupakan pengabdian, bukan dengan implikasi ibadah sementara, tapi memindahkan kepada posisi kesalehan yang mana pengabdian seseorang bukan untuk yang bersifat eksklusif. Fokus dari proses pengabdian ini merupakan perbuatan untuk menghormati kekudusan Allah, Bilangan 20 ayat 12, yang dipisahkan untuk maksud ketuhanan.
Kemudian 2.3 kenajisan menurut perjanjian lama. Secara etimologi, kata najis dalam bahasa Ibrani adalah tame. Kal menjadi najis dalam Imamat 11 ayat 25. Menajiskan menyatakan najis Imamat 13 ayat 8. Najis, cemar, tidak bersih. Kata Ibrani tum, kekotoran, muncul 26 kali, sedangkan kata sifat tam, kotor, 72 kali. Kata-kata lain jarang muncul. Kemudian 2.4 pengertian kekudusan dan kenajisan menurut kitab Imamat. Arti pertama mungkin menekankan kekudusan atau pengudusan dalam arti posisi atau status, dan penggunaannya berkaitan dengan keadaan. Pengertian yang demikian tampak kurang memadai sehingga haruslah dijelaskan lebih lanjut. Secara hakiki, kekudusan menempatkan Allah pada tempat yang kudus. Imamat mempunyai pengertian yang bagus tentang kekudusan. Kamu hendaknya kudus karena aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Imamat 19 ayat 2. Perintah ini menekankan tentang kelakuan sehari-hari yang terdapat ayat ini bukan dialamatkan untuk kelompok khusus tetapi untuk semua. Imamat juga menekankan bahwa kekudusan yang diperoleh dari segala yang lain tetap merupakan pengertian yang mendasar bagi orang Kristen. Orang Kristen sendiri secara status dikuduskan oleh Allah. Kekudusan dalam kitab Imamat ditulis dari pasal 17 sampai 26 ayat 46. Allah Israel adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, umat yang dengannya masuk dalam satu hubungan yang khusus dan harus hidup sebagai umat yang kudus. Kekudusan sangat erat sekali dengan peraturan atau hukum-hukum yang menjaga kekudusan umat. 2.5 Hukum kekudusan dalam kitab Imamat. Imamat 17-26 bisa dikatakan sebagai hukum kekudusan. Bagian ini merupakan kesimpulan prinsip-prinsip hidup untuk umat Allah yang dipanggil menjadi kudus. Hukum kekudusan dimaksudkan untuk memelihara kekudusan bangsa Israel. Kekudusan Allah harus nyata dalam tata hidup segenap umatnya, baik para imam maupun rakyat pada umumnya. Umat yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan tidak patut beribadat kepada dewa-dewa kafir. Orang Israel sebagai umat Allah yang harus menjadi bangsa yang kudus selaku umat Allah, dan hal ini harus nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan menjauhkan diri dari segala kenajisan. Tahir berarti bersih dari segala dosa. Ketahiran barulah berarti suci. Jika hati menggambarkan dan disertai oleh kesucian batin, disertai oleh hati yang bersih dari dosa. Itulah sebabnya Allah memberikan berbagai syarat-syarat yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Jika mereka hendak hidup dalam persekutuan dengan Allah, mereka juga dituntut untuk hidup dalam ketahiran pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, syarat ketahiran jika terkena pada mayat, bandingkan dalam Bilangan 19, dalam persoalan makanan juga mereka diatur. Bandingkan dengan Imamat 11 dan Ulangan 14 ayat 1-21. 2.6 Hukum kenajisan dalam kitab Imamat. Najis adalah lawan dari kudus. Segala sesuatu yang tidak konsekuen dengan kekudusan Allah dapat dianggap sebagai najis. Kenajisan dapat berarti secara upacara keagamaan semata-mata menyentuh tubuh orang ataupun binatang yang mati, atau dapat juga kejahatan-kejahatan yang menggoyangkan rasa moral sehingga malu untuk membicarakannya. Ada 4 golongan disebut najis dalam kitab Imamat. Yang pertama, binatang yang berkaki 4. Hanya binatang-binatang yang berkuku, belah, dan memamah biak yang boleh dimakan. Peraturan itu ditetapkan secara teliti dari contoh dari binatang yang tidak memenuhi syarat ialah unta, pelanduk, kelinci, dan babi hutan. Dan yang kedua, binatang yang hidup di air. Hanya ikan yang bersisip dan bersisik boleh dimakan. Peraturan ini melarang belut, kerang, udang, kepiting, tiram, katak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, burung-burung. Yang termasuk burung-burung yang tidak haram ialah merpati, burung pipit, dan burung gereja. Banyak dari antara burung yang dilarang adalah burung buas, burung pemakan bangkai seperti elang merah, dan burung hering. Dan yang keempat, serangga. Binatang-binatang ini ditetapkan sebagai serangga yang merayap dan bersayap, dan perjalanan dengan keenam kakinya, semuanya ini dilarang.
Baiklah, kita masuk dalam kesimpulan daripada sajian ini. Kekudusan adalah bagian yang penting dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Allah, karena Allah ialah Allah yang kudus dan mulia. Allah menuntut umatnya untuk hidup kudus. Imamat 11 ayat 14. Allah menunjukkan kekudusannya dalam tindakan-tindakannya demi keselamatan umat yang sudah dipilihnya. Bilangan 20 ayat 13. Kekudusan Allah menuntut kekudusan umatnya. Artinya, umat Allah yang adalah sekutu Allah. Kekudusan yang dimaksud Allah untuk umatnya ialah harus terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Kekudusan itu dapat juga dilihat dari aspek rohani dan aspek jasmani. Sehingga kekudusan yang dimaksud ialah mencakup secara keseluruhan akan keberadaan hidup manusia. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih.